Syukur itu berasal dari kata sakaro. Sakaro yaskuru sukron. Sakaro artinya menampakkan. Yang dimaksud di sini adalah menampakkan nikmat. Lawan katanya atau kebalikannya adalah kafaro, yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, kalau ada satu pohon mangga kecil, hanya ada batang saja, kemudian dia ditanam, diberi pupuk, dirawat, kemudian dikasih air yang cukup, kalau ada hama disemprot, kemudian pohon yang tadinya hanya satu batang itu, terus dia menumbuhkan ranting-ranting yang kuat, menumbuhkan dahan-dahan yang lebat, bahkan bisa menumbuhkan buah. Nah, orang Arab mengatakan syajaratul syakiroh, pohon yang bersyukur. Diberi nikmat satu sama petani itu, satu batang, tetapi dia rawat gitu. Petaninya ngasih dia perawatan, ngasih dia nikmat berupa kasih air yang bagus, maka dia menampakkan nikmatnya, sehingga dia menumbuhkan buah, menumbuhkan ranting, dan sebagainya. Kalau ada unta betina, kemudian dirawat dengan bagus gitu, dikasih makan yang cukup, kasih minum yang cukup, akhirnya unta ini susunya itu mengeluarkan air susu yang banyak. Ini orang Arab mengatakan nakoh syakiroh, yaitu unta betina yang bersyukur. Jadi bersyukur tuh kayak gitu. Jadi bersyukur tuh tidak hanya ngucapin alhamdulillah, tapi tidak ada bukti. Kamu tuh udah diberi macam-macam loh gitu. Nah, apa yang kamu nampakkan nikmatnya atas pemberian nikmat itu? Ini kalau makanya setiap definisi kalau kita nggak ngerti ya sudah, kita hidupnya ya bangun tidur, bangun lagi, kayak-kayaknya kerja gitu, kayak-kayaknya beraktivitas, tapi dia nggak ngasih apa-apa karena dia nggak ngerti definisi itu. Apalagi nih baru pulang dari kampus akademisi ini, kita harus ngerti setiap apa yang kita lakukan, definisinya tuh harus tahu. Apa yang kita kerjakan pertama-tama tuh harus tahu definisinya. Nah kayak gitu ya. Kalau ada tanah yang tandus, tidak pernah digarap, kemudian tanah itu dikerjakan dengan baik, ada rumput-rumputnya di apa kalau bahasanya kita dibabat gitu ya, tanahnya dicangkul, diberi pengairan yang cukup juga, maka akhirnya tanah ini tumbuh dengan subur. Ditanemin jagung tumbuh jagung, tanemin apa namanya, tanemin tomat tumbuh tomat, ditanemin cabai tumbuh cabai. Ini orang Arab mengatakan sakaratul ard, bumi yang bersyukur. Buminya itu bersyukur karena udah dikasih nikmat sama petaninya gitu. Itu eh, kayak saya ini dulunya kecil sekarang jadi gemuk gitu. Ini mungkin dalam konteks ini bisa Amin Zubaidi Sakur gitu ya. Amin yang bersyukur gitu kan, tambah gemuk karena sering dikasih jajan sama bacana. Nah kayak gitu ya. Jadi apa makna syukur itu? Menampakkan nikmat. Saya misalnya, tak kasih contoh lagi. Ada kita memelihara hewan. Hewan itu kita pelihara dengan bagus. Kemudian dia menghasilkan badan yang gemuk, lemaknya bagus. Misalnya sapi gitu. Ini apa namanya, bisa untuk kurban. Ini orang Arab mengatakan dabah syakurah. Dabah syakur gitu. Apa artinya? Makhluk yang bersyukur, hewan yang bersyukur. Nah, kita itu tidak seperti tumbuhan, tidak seperti unta, tidak seperti pohon, kemudian dikasih apa namanya tadi, dikasih pupuk, dikasih air gitu ya, dicangkul dengan bagus. Kita tuh dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh banyak banget. Terus apa yang sudah kita nampakkan? Makanya ulama mengatakan asyukru itu adalah aziyadah, ada tambahan dari kita itu. Kita dikasih ini jadi karyawan Basnas, jadi pegawai Basnas. Loh, apa yang sudah kita tampakkan gitu loh. Kalau kita belum menampakkan sesuatu yang signifikan, ya berarti kita bohong. Saya bersyukur kok bohong, berarti itu masih ada peluang-peluang kebohongan. Mungkin di hadapan malaikat tuh kamu kadapta, kamu bohong aja gitu. Kamu nggak ngapa-ngapain kok gitu. Kamu cuma berangkat ke kantor aja, tapi nggak ada yang dikerjakan secara signifikan. Itu namanya tidak menampakkan nikmat. Ini yang pertama-tama. Sebelum kita rapat teknis, ini memang
perlu kajian-kajian seperti ini, apa namanya, takrif-takrif, definisi-definisi kayak gini. Kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, kita udah lama sekali nggak rapat. Coba kita ingat-ingat kembali eh, tujuan kita ke Basnas ini. Saya sendiri dulu semangat banget untuk ke Basnas itu. Semangat belajar gitu ya, untuk dites sampai ke apa itu ya, persyaratan-persyaratan itu, ke kepolisian, ke rumah sakit, ke kejaksaan apa ya, saya lupa itu ya. Pokoknya kita semangat banget. Kemudian kita juga berdoa biar diterima di Basnas sebagai pimpinan ya, kalau kita yang berlima itu. Nah, rekan-rekan saya yakin juga kayak gitu dulu. Bang Ade ketika kesini dites, Bang Win, semuanya di sini terus berdoa biar keterima gitu. Semangat sekali waktu itu kan. Nah, sekarang udah diterima. Allah tuh kasih takdir kalian berada di sini. Terus kira-kira semangatnya lebih semangat mana antara dulu dengan sekarang? Kalau semangatnya masih lebih semangat awal-awal dulu atau malah lebih semangat sebelum masuk Basnas dibandingkan ketika sudah jadi staf, nah ini berarti nggak syukur namanya itu. Namanya nggak syukur, ini kufur. Makanya nanti pusing terus. Allah akan kasih pusing terus walaupun kita nggak melaknati gitu ya. Tapi kayak gitu karena memang sudah ada Al-Qur'annya berbunyi seperti itu. Jadi oleh karenanya, yuk kita ingat bahwa dulu kita di sini itu tidak ujuk-ujuk, tapi memang ada perjuangan, ada perjuangan. Jadi jangan dinomorduakan Basnas ini, jangan dinomorduakan agar kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah pilih gitu, Allah pilih. Mungkin ya kalau saya cek satu, ketika bibinya Afid misalnya tanya, Afid sedang kemana gitu? Oh, saya sedang ketemu ngantor kan gitu ya. Mbak Jana pamit sama suaminya, Bang, saya ke kantor dulu ya. Bang Dedi, Bang Ade, Bang Win, Dek, saya ke kantor dulu ya, saya kerja dulu kan gitu ya pamit. Terus ngapain di kantor? Ini harus kita ulang-ulang loh. Ini harus kita renungkan betul. Kalau di kantor nggak serius, kantor nggak apa-apa gitu. Walaupun kita nggak seperti yang lain, misalnya ada main game dan sebagainya. Tapi kalau di kantor nggak ada yang dikerjakan, di kantor hanya ngitung-ngitung tanggal itu misalnya, ini namanya nggak syukur. Nanti kita berdosa, Allah udah pilih kita. Oke ya, ini untuk saya juga, untuk semuanya, bahwa kita melakukan perenungan. Jangan sampai kalau sekarang ditanya sama tetangganya, Dek, ini kamu kan sedang sakit, kenapa Bang Win nggak di rumah gitu? Oh, Bang Win sedang ngantor gitu, kerja. Tadi udah ngantar ke dokter. Tapi Bang Winnya di sini santai-santai gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ngerjain sesuatu yang lain gitu, nyanyi-nyanyi misalnya gitu, misal gitu ya, atau apa karaokean, walaupun karaokean perlu juga yang bacanya ya sekali-kali gitu kan. Padahal ketika ditanya, sang istri menjawab, suamiku tuh sedang kerja gitu.